Putri sempat memberikan kode keras partainya memilih menjadi oposisi. Ia menyebut demokrasi membutuhkan mekanisme kontrol dan penyeimbang. Penerapan sistem demokrasi di tanah air telah melahirkan kepemimpinan paradoks berwatak otoriter populis, katanya. Saat menyampaikan pidato terkait dengan sikap politik partainya di dalam atau di luar pemerintahan, Presiden kelima Republik Indonesia itu mengatakan harus ada hitungan politiknya. Ada kebimbangan dalam sikap politik PDI Perjuangan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 27 Mei 2024 dengan tema Bimbang Menjadi Penyeimbang. Bersama saya Iqbal Himawan, dan Anda juga bisa berpartisipasi serta berinteraksi melalui telepon interaktif di 0215839900. Dan untuk membahas tema pagi ini, kita langsung bergabung bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Bung Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Nadanya tidak bimbang, Bang Kohar. Ya, kita harus tegas. Harus tegas, kenapa ini penting? Karena kan ini akan menentukan ya soal checks and balances dalam pemerintahan kita. Namun sebelumnya, kita akan membahas topik utama yang menjadi headline dalam Harian Media Indonesia kali ini. Bang Kohar, ini masih relevan dengan topik utama kita pada pagi hari ini. Megawati masih berhitung, kita sudah saksikan tadi pidatonya dan mungkin banyak yang menyimak. Betul. Yang bisa dibilang khas Megawati Soekarno Putri. Ada pesan-pesan yang disampaikan di situ. Apa yang ditangkap dari situ, Bang Kohar? Ada beberapa ya semacam kayak plot twist gitu. Jadi apa yang terjadi di PDIP kali ini. Sebelum Rakernas, itu kan waktu itu Sekjen Hasto Kristianto sudah mengatakan bahwa sikap resmi PDIP akan ditentukan di dalam Rakernas. Nah, banyak para analis, para kritikus akhirnya menganggap bahwa Rakernas kali ini adalah forum yang pas, forum yang tepat, forum yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Apalagi pembukaan Rakernas ini itu sudah diwarnai dengan berbagai drama-drama itu ya. Misalnya ada penolakan untuk menghadirkan atau tidak mengundang Presiden Jokowi. Lalu di pidatonya dinyatakan secara tegas bagaimana sikap Ketua Umum PDIP. Tetapi kemudian ketika di penutupan terjadi semacam sebagian orang mengatakan anti klimaks, meskipun ini tidak, meskipun ini dibantah ya. Bahwa Rakernas sudah bersikap, yaitu adalah menyerahkan kepada Ketua Umum untuk bersikap. Jadi sikapnya Rakernas menyerahkan Ketua Umum untuk bersikap, untuk menentukan sikap. Kapan, di mana, dan posisinya seperti apa, semuanya diserahkan kepada Ketua Umum PDIP. Kita menghormati itu karena memang kan tiap-tiap partai punya mekanisme masing-masing. Tetapi ya tentu saja kita tentu publik yang tadinya sudah berharap terlalu banyak bahwa PDIP akan segera menentukan posisinya sebagai semacam oposisi, ya siap-siaplah untuk menunggu lagi. Katanya sih tidak galau, lagi. Katanya tidak bimbang, tidak galau. Tidak galau, tidak bimbang, yang tapi bilang kan ya. Pernyataan galau atau tidak itu kan dilihat dari fakta, dilihat dari kenyataan di lapangan, bukan hanya dari statement. Kalau dari statement, semua mengatakan ya tidak bimbang, tidak galau, bahkan tadi kan Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP menyatakan akan ditentukan di dalam Kongres, misalnya di tahun 2025. Nah ini apakah ini bagian dari buying time atau masih bagian dari menimbang tadi, mengkalkulasi tadi, menghitung-hitung, karena PDIP masih berhitung seperti apa, mungkin berhitung kalau namanya menghitung itu biasanya itu kaitannya dengan soal untung rugi. Nah, apakah ini semua nanti berkaitan dengan untung rugi dan untung rugi buat siapa? Tampaknya kita masih harus menunggu lagi ke depan. Yang juga harus ditunggu adalah komitmen Israel dalam melakukan putusan yang dikeluarkan baik itu oleh Mahkamah Internasional dan juga desakan dari dunia, Bang Kohar. Kenyataannya meskipun ICJ, Mahkamah Internasional sudah memerintahkan untuk berhenti serangan di Rafah, tapi kenyataannya baru saja tadi malam, Bang Kohar, 30 lebih kena bombardir. Padahal itu tenda yang digunakan para pengungsi untuk berlindung. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel itu sudah betul-betul kalap, sudah betul-betul di luar nalar dan di luar empati. Sebagian besar itu menyatakan itu telah terjadi genosida. Dan karena itu Mahkamah Internasional sebagai organ yang paling katakanlah dipercaya untuk berlaku adil terhadap tata dunia, itu ternyata sampai saat ini juga masih tetap diabaikan oleh Israel. Faktanya begitu dinyatakan bahwa Israel harus berhenti menyerang Gaza, menyerang Rafah,
memberikan kesempatan kepada tim untuk menginvestigasi tentang tudingan adanya genosida, lalu memberikan kesempatan pada bantuan kemanusiaan, semua perintah dari Mahkamah Internasional itu diabaikan. Bahkan beberapa jam setelah perintah itu keluar dari Mahkamah Internasional, Israel malah membombardir Rafah. Ini kan namanya menantang sebetulnya. Nah, dunia itu harus semakin keras terhadap Israel. Itu yang mesti dilakukan mestinya. Dan itu beberapa tuntutan. Bahkan Sekjen PBB juga sudah menyerukan kepada Israel untuk segera menghentikan ini. Tetapi selama Israel masih di backup penuh oleh Amerika Serikat, terutama oleh Amerika Serikat, maka sulit kiranya atau susah kita membayangkan Israel akan takluk atau Israel akan menuruti apa yang dimaui oleh dunia internasional. Jadi tatanan universal, tatanan hubungan internasional, tatanan geopolitik dunia, itu bagi Israel tidak ada rumus apapun. Yang ada adalah ya pokoknya ya atas nama menyerang Hamas, ya katakanlah begitu, atas nama menyerang Hamas, maka apapun boleh dilakukan oleh Israel. Dan selama masih berada dalam backup Amerika, maka apapun sikap dan jalan masih tersedia bagi Israel. Dan katanya membebaskan sandera. Pada kenyataannya sandera juga menjadi korban dari serangan Sandera jadi Israel. korban Israel, dan beberapa sandera yang dibebaskan kan memberikan testimoni dia diperlakukan termasuk secara baik. Gejolak di dalam Tel Aviv juga ya, Bang Kohar, sebenarnya sudah tidak percaya terhadap pemimpinnya sendiri. Gitu. Di dalam negeri Israel ada tuntutan yang sangat besar terhadap Benyamin Netanyahu. Bahkan tuntutan itu dikaitkan dengan bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu dengan mengirim bom ke Israel itu bukan tulus hanya untuk misalnya menghabisi Hamas, bukan. Tetapi ada faktor-faktor lain di dalam negeri yang ada kaitannya untuk menutupi beberapa hal kesalahan-kesalahan di dalam negeri yang barangkali ini akan bisa melenakan publik dalam negeri mereka kalau mereka diajak untuk perang kira-kira bersama Palestina. Tetapi sekarang itu kan nalar rakyat Israel sendiri juga sudah mulai banyak yang terbuka. Banyak yang terbuka untuk menilai, untuk mengkritik pemerintahan mereka. Bahkan bukan sekedar berbicara soal pembebasan sandera, tapi mereka sudah berbicara bahwa ada 30.000 lebih warga Palestina yang menjadi korban. Dan itu dari dalam Israel sendiri, warga Yahudi Israel sendiri yang menyatakan itu. Mereka juga sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena sisi-sisi kemanusiaan sebetulnya ada dimanapun. Oke, yang mungkin tidak bisa berkata apa-apa pada saat dokter Indonesia mendengar bahwa nanti akan ada wacana ya. Ini dinyatakan oleh Menkes, ada ide naturalisasi dokter. Ini dilontarkan oleh Menkes. Jadi bagaimana media Indonesia? Sebetulnya lebih tepatnya mungkin bukan naturalisasi ya. Naturalisasi itu kan memberikan kewarganegaraan kepada orang yang dengan syarat-syarat tertentu akhirnya mau atau bersedia menjadi warga negara Indonesia. Mungkin yang dimaksudkan adalah Indonesia ini objektifnya itu memang kekurangan dokter. 142.000 kita kurang dokter umum, 29.000 itu dokter spesialis kita kurang, rasio dokter terhadap penduduk itu 0,47, dan itu menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat rendah di dunia, di posisi di ranking 147 dalam rasio dokter dan penduduk. Maka objektif bahwa kita kekurangan dokter, ya. Tetapi kemudian caranya bagaimana, nih yang menjadi persoalan. Lalu kira-kira memberikan metafora lah kira-kira ya, penyandingan seperti tim sepak bola menaturalisasi pemain. Ketika program naturalisasi itu digencarkan oleh PSSI, yang terjadi adalah tim sepak bola kita naik level. Yang tadinya tidak pernah merasakan Piala Asia U23, lalu bisa merasakan Piala Asia U23, bahkan bisa masuk semifinal. Konkret itu hasilnya ada. Betul, yang tadinya tidak pernah atau sudah lama sekali tidak mentas di Piala Asia untuk yang senior, tiba-tiba bisa masuk Piala Asia lagi dan masuk ke babak gugur, babak 16 besar. Artinya ada penaikan level, ada kenaikan level yang signifikan setelah program itu. Nah itu yang kira-kira hendak direplikasi di Kementerian Kesehatan melalui program dokter. Tetapi ini ditolak ya, kira-kira begitu, oleh Asosiasi Dokter, Ikatan Dokter, yang seterusnya, yang menurut mereka bukan begini caranya. Mengisi transisi dengan memberikan
dokter asing untuk boleh berpraktek dengan kelonggaran, maka itu akan memberikan ruang yang terbuka bagi siapapun untuk kemudian bisa masuk ke Indonesia. Meskipun ada pembatasan ya Bang Kohar ya, tidak bisa Betul, praktek pembatasan pribadi ada, maupun 2 tetapi tahun. ketakutan ya, katakanlah 15-an. kekhawatiran banyak kalangan itu kan kita ini apa sih yang tidak bisa diterabas? Banyak sekali aturan dibuat, tetapi kemudian celah dibuat juga, tetapi sekaligus dari celah itu kemudian segala sesuatu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Ini yang dikhawatirkan oleh berbagai kalangan, termasuk para asosiasi tenaga kesehatan dan dokter, bahwa ini akan menggerus kemandirian kita dan kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Rakyat kita sendiri tidak cerdas, kita tidak akan bisa mandiri menyediakan dokter dan tenaga kesehatan. Kenapa? Karena cara pandangnya adalah cara pandang instan. Menambal segala sesuatunya dari asing. Sama kayak kita apa-apa dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Padahal kita mampu sebetulnya kalau dengan mengkreasikan segala sesuatunya dengan cara roadmap yang benar, dengan mengikuti roadmap yang benar itu, maka pada tahun tertentu itu sebetulnya target itu sudah bisa dicapai mestinya. Oke, tapi target harapan masyarakat tidak tercapai dalam Rakernas, Bang Kohar. Kan kita menginginkan mungkin publik ya berharap akhirnya ada keputusan, tapi tadi Bang Kohar bilang anti klimaks. Nah, kenapa media Indonesia kali ini menjadikan topik utama bimbang menjadi penyeimbang? Begini, karena kita ini beberapa waktu terakhir ini kan disodori oleh berbagai macam fakta di luar sana bahwa ada hal-hal yang mengkhawatirkan dalam proses berdemokrasi di Republik ini. Salah satu yang mengkhawatirkan itu adalah berbagai kalangan, berbagai kritikus itu mencatat pemilu kita semakin kesini semakin berkurang mutunya. Tidak sempurna, memang publik tidak menuntut 100% sempurna. Kalau bisa itu bagus, tetapi faktanya kan memang susah bagi Indonesia. Tetapi di tengah ketidaksempurnaan itu terjadi terlalu banyak hal yang menyebabkan demokrasi kita sangat terancam. Nah, pada titik itu publik berharap ini tetap ada partai politik, khususnya partai politik pemenang pemilu, itu mampu menjadi penyeimbang. Penyeimbang bagi jalannya pemerintahan. Dan penyeimbang itu bukan sesuatu yang buruk. Nah, di kita ini kan selama ini konotasi menjadi oposisi, menjadi penyeimbang itu selalu dikait-kaitkan dengan asal bunyi. Oposisi asal bunyi, oposisi asal berbeda, dan asal seterusnya, kontra, dan seterusnya, gitu ya? asal kontra. Padahal tidak seperti itu. Hakikat dari oposisi, hakikat dari penyeimbang itu bukan seperti itu. Penyeimbang itu ya namanya ketika pendulum itu terlalu jomplang ke kanan, maka dia akan menggeser menuju tengah, atau setidak-tidaknya mendekati titik equilibrium, titik tengah. Nah, itulah yang diharapkan dari peran-peran di beberapa partai politik. Sayangnya memang peran itu belum secara tegas dinyatakan hari ini. Meskipun sebetulnya sinyalnya cukup keras atau ya, kode kerasnya, keras ya, kodenya sangat Bu keras Mega ya. yang disampaikan ketika di awal itu mengkritik bagaimana proses pemilu, mengkritisi bagaimana proses kita memilih pemimpin, bahkan ada di penutup permintaan maaf di rekomendasi ya, permintaan maaf terhadap adanya kader dari dalam yang menyalahi konstitusi dan seterusnya yang itu merupakan sinyal-sinyal bahwa ini sepertinya partai pemenang pemilu kali ini sudah siap untuk menjadi penyeimbang. Oposisi. Tetapi ujungnya adalah kan di pidato penutup. Ketika itu diserahkan kepada ketua umum dan kemudian ketua umum masih mengalkulasi dulu hal-hal yang perlu dikalkulasi, ya tentu saja sebagian publik tentu mungkin kecewa, tetapi sebagian mungkin menganggapnya itu sesuatu yang biasa, karena di dalam politik itu segala sesuatunya dinamis dan tidak bisa selalu ditentukan hitam dan putih. Bahkan apa yang tampak di depan itu belum tentu seperti itu. Oke, baik. Dan itulah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini, pemirsa. Bimbang menjadi penyeimbang. Selamat menyaksikan. Menjadi penyeimbang.
Rapat Kerja Nasional Rakernas kelima PDIP menjadi topik politik yang paling hangat akhir pekan kemarin. Pada pembukaan Rakernas, Jumat 24 Mei, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan Rakernas akan menetapkan sikap politik partai. Sikap yang paling dinantikan ialah apakah PDIP akan memilih berada di luar pemerintahan alias memainkan peranan sebagai oposisi atau bergabung dengan koalisi presiden terpilih Prabowo Subianto. PDIP telah berulang kali mengkritik keras proses pemilu 2024 dan hasilnya dianggap penuh kecurangan. Namun belum ada ketegasan sikap partai untuk menjadi oposisi. Dalam pidato politik pembukaan Rakernas, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dinilai telah memberi kode keras memilih menjadi oposisi. Salah satunya karena ucapannya yang menegaskan demokrasi membutuhkan mekanisme checks and balances, yakni ada kontrol dan penyeimbang. Megawati menyoroti adanya anomali dalam penerapan sistem demokrasi di tanah air. Anomali seperti itu, Megawati menyitir para pakar telah melahirkan kepemimpinan paradoks berwatak otoriter populis. Dengan kritik-kritik kerasnya, Megawati lantas memproklamirkan dirinya sebagai provokator demi kebenaran dan keadilan, cetusnya. Langkah penentuan sikap politik dijalankan Forum Rakernas. Plot twist muncul saat pembacaan rekomendasi hasil Rakernas kemarin. Di situ, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Rakernas kelima partai memberi kewenangan penuh kepada Megawati selaku Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai kepada pemerintah. Satu langkah mundur. Giliran Megawati yang menyampaikan pidato politik mengayunkan langkah maju. Presiden kelima Republik Indonesia itu mengkritik praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari kebijakan utang, impor, ketidaksinambungan pembangunan, hingga kembali lagi ke soal penyelenggaraan pemilu. Ketika sampai pada soal sikap politik, memilih di luar atau di dalam pemerintahan, Megawati menyatakan tidak bisa mengungkapkan hari itu. Harus ada hitungan politik, kata dia. Mundur lagi. PDIP seperti sedang melakukan tari poco-poco oposisi. Megawati juga memakai analogi tarian dengan gerak langkah maju mundur asal Maluku tersebut dalam pidatonya. Ia menyebut poco-poco sebagai dampak ketidaksinambungan pembangunan nasional seiring pergantian kepemimpinan. Kiranya analogi serupa tepat pula menggambarkan kebimbangan sikap politik PDIP. Peran oposisi secara ketatanegaraan di Indonesia memang tidak dikenal. Alhasil, sebetulnya tidak ada kewajiban bagi partai politik untuk memilih antara menjadi oposisi atau bergabung ke koalisi pemerintahan. Namun, ada semacam norma tidak tertulis bahwa hanya partai yang bergabung ke koalisi pemerintahan yang mendapat bagian kursi di kabinet. Mereka juga harus senantiasa mendukung kebijakan pemerintah. Setidaknya, kalau menegur tidak keras-keraslah. Peran partai pendukung penting agar penyelenggaraan pemerintahan tidak mandek. Di sisi lain, jika semua partai ikut gerbong pemerintahan, fungsi kontrol dan penyeimbang bakal tumpul. Demokrasi melemah. Di sini perlunya peran oposisi yang mampu memberikan koreksi kritis. Sebagai peraih kursi terbanyak di parlemen, PDIP sangat tepat menjadi penyeimbang. Suara oposisi akan lebih lantang, bukan hanya sayup-sayup. Maka kita terus mendorong PDIP menegaskan sikap. Syukur-syukur memilih berada di luar pemerintahan agar kehidupan demokrasi menjadi sehat lewat tumbuhnya fungsi checks and balances yang kuat. Bimbang menjadi
Di Indonesia, pemirsa, kami masih membahas terkait dengan langkah PDI Perjuangan yang ternyata hingga berakhirnya Rakernas belum menentukan sikap politik apakah menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah. Meski demikian, desakan publik cukup besar, Bang Kohar. Ini tuh sebetulnya ya semua demi kepentingan publik, kepentingan rakyat ya. Nanti akan ditunjukkan di situ apakah yang menang itu kepentingan pribadi atau golongan atau kepentingan rakyat begitu. Ya, jadi begini, pilihan kita untuk meniti jalan demokrasi itu adalah pilihan yang dengan sadar. Karena kita pernah berada selama 3 dekade lebih, itu berada di dalam masa otoritarianisme yang ternyata itu menghambat banyak hal. Menghambat banyak hal, menghilangkan kebebasan berbicara, tidak ada pemilihan pemimpin secara langsung, dan seterusnya, yang itu dikoreksi melalui sebuah gerakan yang namanya gerakan reformasi. Nah, dari gerakan reformasi itu muncul banyak tuntutan, yang tuntutan itu akhirnya mengarah kepada konsensus bahwa pilihan yang tepat untuk Indonesia modern, untuk Indonesia ke depan, waktu itu ya, itu adalah demokrasi. Nah, sampai saat ini, itu kita semua masih berada dalam konsensus demokrasi. Berbagai macam aturan, undang-undang, itu semua didesain untuk menuju ke arah pemantapan demokrasi. Karena itu ketika kita hendak menuju pemantapan demokrasi, mestinya yang dilakukan adalah bukan langkah mundur, bukan setback, bukan meniru hal-hal yang lampau yang sebetulnya itu sudah dihindari, sudah dikoreksi. Maka yang dilakukan mestinya adalah menambal celah-celah yang masih mungkin menjadi kendala bagi berlangsungnya demokrasi ini. Di dalam forum ini berkali-kali saya mengatakan, mengapa kita butuh demokrasi? Karena syarat untuk menjadi sebuah negara maju, untuk menjadi negara yang kokoh ya, dengan tingkat kemajuan yang cepat, yang kemudian bisa bertahan lama, maka salah satu diantaranya ya demokrasi. Oke, Bang Kohar, jalan demokrasi. Apakah itu yang kemudian seperti terkesan disindir ya oleh Bu Mega dan juga soal melahirkan kepemimpinan paradoks berwatak otoriter populis? Apakah itu sebenarnya dikhawatirkan juga dengan menggunakan istilah otoriter populis, dikhawatirkan akan mengikis demokrasi itu sendiri? Jadi otoritarisme populer itu dia berbeda dengan otoritarianisme masa lampau. Memang otoritarianisme populis itu dia sebetulnya wataknya otoriter, tetapi publik tidak merasakan bahwa itu adalah otoritarianisme. Untuk jangka pendek, publik melihat bahwa sosok itu adalah sosok yang merakyat, sosok yang tidak otoriternya. Itu yang dimaksud dengan watak ya. Jadi otoritarianisme itu bisa berwujud, embrionya adalah dalam bentuk watak, tetapi dalam pelaksanaannya bisa nanti dalam bentuk sistem. Dalam bentuk aturan, dalam bentuk undang-undang. Nah, pada titik itulah butuh apa yang dinamakan checks and balances. Butuh mekanisme penyeimbang yang fungsinya adalah untuk menyehatkan demokrasi. Tadi kan saya katakan di awal, kita ini memang berada dalam konsensus demokrasi dan tujuannya adalah memantapkan demokrasi. Supaya demokrasi itu menjadi semakin mantap, supaya demokrasi itu tidak tergerus gitu ya, tetap sehat dan kuat ke depan. Maka salah satu mekanisme yang paling benar itu adalah melalui ada checks and balances itu. Ada yang mengoreksi, ada yang memberikan keseimbangan. Nah, peran-peran itu sebetulnya ya peran kalau di dalam negara demokrasi di luar sana itu namanya peran oposisi. Memang di Indonesia tidak mengenal istilah oposisi, tetapi sebagai penyeimbang, sebagai kontrol mekanisme supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berlebihan, maka ya peran-peran seperti itu harus dijalankan. Nah, siapa yang menjalankan di Indonesia? Ya paling efektif adalah partai politik melalui parlemen. Setidak-tidaknya meskipun katakanlah jumlah mereka itu tidak mencapai mayoritas, tetapi kalau pengaruh mereka itu bisa disampaikan melalui corong di parlemen, corong di DPR dengan sangat efektif, maka itu akan memberikan warning. Nah, sayangnya memang harapan untuk mencapai ke arah itu hingga saat ini kita masih belum mendapati itu.
Bang Kohar, tadi yang Anda menyatakan ini pertanyaan selanjutnya, karena kan checks and balances ini sebenarnya sudah dilakukan PDI pada saat dulu memang jelas menjadi oposisi, dan bahkan pada akhir pemerintahan Jokowi itu juga cukup kritis menyuarakan soal itu. Nah ini kan artinya seharusnya ini tidak terjadi, plot twist itu tidak terjadi ya kalau memang konsisten begitu. Ya kan begini, karena masih ada berbagai macam pertimbangan kan. Kalau kita menyaksikan pidato Bu Mega kemarin kan masih ada yang perlu dihitung lagi, dikalkulasi lagi, bahkan mengatakan enak aja gitu kan. Ini kan maunya wartawan dan seterusnya. Jadi kalkulasi macam apa ya tentu saja Bu Mega dan kader PDIP tentu yang tahu seperti apa kalkulasi semacam itu. Tetapi yang kita inginkan adalah bahwa ke depan ini bersamaan dengan ekonomi yang kuat, maka demokrasi harus semakin sehat. Nah, salah satu prasyarat demokrasi yang sehat itu adalah tumbuhnya penyeimbang yang kuat juga, yang punya suara yang didengar oleh kekuasaan, sehingga kekuasaan itu tidak bertendensi korup. Kan Lord Acton berkali-kali yang sudah sangat populer itu, statementnya kan mengatakan power tends to corrupt. The power absolute, corrupt absolutely, kan kira-kira begitu. Jadi kekuasaan itu cenderung untuk korup, dan kekuasaan yang absolut itu sudah pasti korup. Jadi kalau yang awal itu cenderung, jadi watak kekuasaan itu sebetulnya punya tendensi atau punya kecenderungan untuk korup. Tetapi kalau kekuasaan itu nanti absolut, itu ya sudah tidak usah diramal siapapun, sudah pasti akan korup. Nah, korup itu kan tidak selalu dalam bentuk korup materi, tetapi juga aturan, mengakali aturan, membuat mengutak-atik aturan yang menguntungkan mereka, itu juga bisa disebut sebagai korup. Yang berat kalau bertopeng populis ya, pada di dalamnya ternyata seperti itu. Nah, kalau itu kemampuan populisme itu kan kemudian akhirnya mampu menyihir ya publik. Publik sampai tidak sadar bahwa sebetulnya yang dia saksikan itu adalah sebuah kekuasaan yang sedang menuju ke absolut atau punya embrio absolut. Nah, pada saat itulah kemudian kesadaran publik ini ya mesti dibangunkan. Siapa yang membangunkan kesadaran publik secara luas? Ya oposisi. Itu normal-normal saja. Meskipun itu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia itu tidak ada, tidak diatur, Bang Kohar. Begini, sebetulnya dalam praktek tidak diatur, tetapi dalam praktek kita dari dulu kita sudah mengenal kok sikap berbeda itu, sikap penyeimbang itu sejak zaman Bung Karno malah. Bahkan yang melakukan oposisi bukan siapa-siapa, orang-orang yang diangkat juga oleh Bung Karno, misalnya Syahrir pernah beroposisi, Muhammad Natsir melalui Masyumi itu pernah beroposisi, bahkan sampai akhirnya dibubarkan kan oleh Bung Karno. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, yaitu Bung Hatta, itu beroposisi dengan Bung Karno dalam pengertian berdebat dan tidak menyetujui Bung Karno dan akhirnya memilih mundur menjadi wakil presiden kan tahun 1956. Jadi dari tahun 56 sampai tahun 67 itu Bung Karno tidak punya wakil presiden karena Bung Hatta sudah mundur. Nah, kenapa waktu itu ya karena Bung Hatta menolak ide-ide Bung Karno yang berpotensi untuk menjadi kekuasaan yang bisa absolut. Dalam pandangan Bung Hatta ya, dalam pandangan Bung Hatta. Nah, dan itu tampaknya tidak diterima oleh Bung Karno, ide-ide semacam itu. Lalu kemudian Bung Hatta meneruskan protesnya, meneruskan sikap oposisinya, dan akhirnya memilih untuk mundur. Nah, itu praktek kekuasaan itu terjadi. Dan hanya pada Orde Barulah praktek-praktek semacam itu ada, tetapi kemudian sayup-sayup karena cepat diberangus. Ternyata sejarah pun mencatat ya, soal oposisi ini ya, oleh para pendiri negara kita. Dan pemirsa, nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi terkait dengan topik kita pada pagi hari. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Bimbang menjadi penyeimbang, itulah menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi dan memberikan opini terkait topik kita pada hari ini. Kita akan mengundang yang pertama ada Pak Ramadan dari Kota Jambi. Jambi, Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Iqbal, Pak Kohar. Selamat pagi Pak Ramadan, bagaimana Anda? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan, seberapa penting penyeimbang dalam pemerintahan menurut Anda, Pak? Dari sejarah negara ini penyeimbang sangat penting Pak Iqbal. Pak Kohar cerita tadi Pak Hatta jadi penyeimbang Pak Karno. Zaman Orde Baru, Muhammadiyah dan NU penyeimbang pemerintah. Sehingga hadirlah Amin Rais sebagai tokoh reformasi memperbaiki negeri ini. Hari ini kita, pemilu sudah berjalan baik, sekalipun ada hal-hal yang belum diperbaiki, maka penyeimbang yang mewakili rakyat itu adalah partai politik karena kami memilih dia untuk wakil kami bicara di parlemen. Maka harapan saya sebagai warga masyarakat yang ikut pemilu Pak Iqbal dan Pak Kohar, jadilah partai politik ini penyeimbang, meluruskan suara-suara rakyat kami yang paling di bawah ini. Hari ini Pak Iqbal, impor beras luar biasa, petani sangat kecil diperhatikan. Macam-macam persoalan negeri ini, undang-undang penting belum dilahirkan. Maka penyeimbang di negeri ini segera hadir. Jangan ada lagi di parlemen itu 70% pro pemerintah, 30% tinggal. Jadi suaranya tidak minimal. Kalau bisa 54, 46. Nah, itu baru seimbang. Maka harapan kami paling kecil ini adalah penyeimbang kebutuhan negeri ini paling penting. Terima kasih Pak Iqbal, Pak Kohar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan dari Jambi. Kita ke Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik Usman, selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, mengapa menurut Anda ini ada yang masih bimbang menjadi penyeimbang PDIP ini? Ya, pertama saya mengucapkan selamat Rakernas bagi teman-teman PDIP ya. Kalau kita melihat hasil Rakernas, kemudian pidato Ibu Mega, kemudian pidatonya Mbak Puan, itu walaupun belum ditentukan sekarang sikap apakah ikut di dalam pemerintah maupun menjadi penyeimbang, itu rasa-rasanya nanti akhirnya berada di kelompok penyeimbang atau di luar pemerintahan. Kenapa demikian? Karena ada kata-kata Ibu Mega bahwa saya belum menentukan, tapi gue mainin dulu dong. Artinya itulah bagian strategi daripada politik daripada PDIP. Tetapi kalau melihat bahwa saya sudah siap menjadi provokator demi untuk kebaikan. Kemudian juga ada kata-kata Mbak Puan bahwa kami minta maaf ada kader PDIP yang sudah melanggar etika dan hukum. Maksudnya itu adalah putusan MK 90 dan itu adalah kadernya yang dimaksud adalah Mas Gibran. Nah, kita menghargai itu semua bahwa PDIP tetap konsisten. Mungkin saja ini bagian dari itu Bang Kohar, bahwa PDIP diajak untuk 3 periode tidak bersedia, memperpanjang jabatan juga tidak bersedia. Akibatnya ada kader yang coba melawan internal partai yang walaupun kader itu sudah diberikan privilege atau karpet merah mulai dari Pak Jokowi, anaknya sampai mantunya, tetapi melawan partai. Nah, persoalan ini bukan sekedar internal partai, tetapi juga ini menjadi pendidikan politik bagi seluruh warga Indonesia bahwa hati-hati memilih kader
untuk menjadi pemimpin. Karena bisa saja dia bisa melawan seperti yang ada ini. Nah itu yang saya maksudkan, saya sarankan akan datang seluruh partai politik memilih pemimpin atau kader itu harus jelas bibit, bobot, dan bebetnya. Terakhir Mas Iqbal, karena ini PDIP berada di luar pemerintahan, kemudian Mas Anies tidak ikut, Mas Ganjar tidak ikut, Profesor Mahfud tidak ikut, ini akan bagus buat demokrasi karena pemikiran-pemikiran mereka akan sangat bisa memberikan penyimbang bagi pemerintahan yang ada. Dan bagi Pak Prabowo tentu harus mempunyai tim pemikir, tim negosiator yang baik, karena kalau tidak bisa bermasalah di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tasrik Usman. Kemudian ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal, Himawan, dan Bung Abdul Qahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Ya, Megawati sendiri sudah mengatakan bahwa kita tidak ada oposisi atau koalisi karena kita presidensial ya, bukan parlementer. Nah, tapi penyeimbang demokrasi yang sudah menjadi sejarah panjang perjuangan PDIP sendiri ini tentunya perlu dipertegas. Nah, kalau dikatakan Pak Ganjar itu mengatakan bahwa Megawati sendiri sudah dengan gamblang menyatakan sikapnya. Yang mana? Malahan di sini kelihatan kan apakah mau dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Menyinggung juga bahwa adanya ambisi kekuasaan. Nah, kebimbangan menentukan apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu juga karena ambisi kekuasaan. Nah, apalagi dikatakan dimain-mainin dulu, itu yang ke dalam hati saya. Apa yang dimain-mainin? Bukankah kita semua berjuang demi bangsa dan negara, bukannya untuk saling membalas dalam tanda kutip permainan politik? Karena pemilu ini kan ajang dari reformasi politik dan reformasi ekonomi. Terima kasih Bung Iqbal dan Bung Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal, selamat pagi Pak Abdul Qahar. Ya. Pagi, Pak. Bagaimana Anda memandang hasil dari Rakernas, Pak, yang masih belum menentukan? Ya, saya cuma berpikir begini, politik itu kejam, aneh, lucu, dan lain. Apapun predikat politik itu sah-sah saja. Jadi kalau PDI dikatakan bimbang, kalau saya bukan mengatakan itu bimbang, kan udah dijawab, hehehe, gua kerjain dulu lo. Kan gitu jawab Mbak Mega. Saya sebagai rakyat setuju PDI tidak perlu buru-buru. Kan Oktober tuh masih nanti, masih 4 bulan lagi. Mungkin PDI sedang menunggu nih Nasdem, PKB, kemudian PKS yang mengatakan bahwa pemilu itu brutal, curang. Apakah mereka juga mau menjadi menemani PDI berada di posisi oposisi? Ingat, koalisi 01 dan 03 itu sudah mengatakan curang. Jadi termasuk PDI. Kalau dia masuk, rakyat melihat ini nggak ada komitmen ini. Dikatakan curang tapi mau masuk ke tempat yang curang, kan gitu. Indonesia ini tidak mengenal oposisi. Saran saya PDI biarlah jadi pelaku check and balance. Tidak usah cari-cari kursi di DPR. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Itulah tadi pendapat sejumlah penelpon pada pagi hari ini. Bang Kohar ternyata memonitor juga ya, tadi ada yang membicarakan soal ada masalah beras, ada undang-undang yang belum diselesaikan. Nah itu kan yang akan disuarakan oleh pihak oposisi atau penyeimbang ya? Iya betul, jadi penyeimbang itu dia bekerja di parlemen, membuat undang-undang, aturan, regulasi yang menurut mereka itu penting untuk segera dimunculkan, yang barangkali itu akan berbeda dengan prioritas-prioritas yang disampaikan oleh pemerintah atau kekuasaan.
Jadi akan sangat bagus dan akan sangat bagus bagi publik untuk menimbang mana ini ide yang sebetulnya itu layak untuk kemudian disepakati untuk saat ini. Apa yang kita butuhkan untuk saat ini, untuk jangka menengah dan untuk jangka panjang nanti. Kalau perlu misalnya hari ini harus ada undang-undang yang direvisi, lakukan revisi. Tetapi kalau memang ada undang-undang yang sepatutnya belum direvisi, atau ada kekhawatiran misalnya kalau direvisi itu bakal membongkar semuanya, nah perjuangkan itu melalui proses-proses politik yang ada di parlemen. Nah itulah fungsi dari penyeimbang. Akan sangat aneh apabila kemudian semua apa yang digelontorkan oleh pemerintah itu kemudian distempel yes, distempel setuju. Sama seperti ketika situasi Orde Baru. Padahal publik ternyata berbeda. Publik yang diwakili oleh partai politik yang ada di parlemen itu sebetulnya punya keinginan yang berbeda. Sebagian dari publik, tidak semua publik memang. Sebagian dari publik, tetapi sebagian itu tetap harus disuarakan. Sebagian itu tetap harus disampaikan keinginan mereka. Harus ada kanalisasi, harus ada kanal-kanal, harus ada tempat bagi mereka untuk ya bagaimana kami ini memperoleh keadilan, bagaimana kami ini memperjuangkan apa yang kami inginkan. Jadi proses-proses demokrasi yang ada di parlemen itu akan sangat indah apabila banyak sekali perdebatan di situ. Banyak sekali terjadi perdebatan bukan sekedar berdebat ya, bukan debat kusir, tapi perdebatan yang memang ada intelektualitasnya di situ. Ada sebuah proses-proses argumentasi yang memang argumentasi itu pertama mungkin masuk akal dan yang kedua itu dibangun atas dasar-dasar yang benar. Syukur-syukur kalau ada riset-riset pendahulu yang bisa dikemukakan sehingga ini loh yang kami maksudkan. Jadi kenapa kemudian banyak orang atau banyak kelompok atau banyak partai politik kemudian masih bimbang? Karena selalu saja bahwa yang beroposisi, yang menjadi penyeimbang itu dikonotasikan negatif, diberi cap negatif. Mengapa stigma itu masih timbul? Bang Kohar, nanti akan kita bahas ya usai jeda berikut ini, nanti kami akan kembali.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang.